Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Kayla Sitorus dengan NIM C0C025006 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran bahan baku. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi anggaran bahan baku. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan baku biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harga relatif tinggi dibandingkan dengan bahan pembantu. Bahan baku langsung atau direct material yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi atau bahan utama. Contoh produk sepatu, bahan baku utamanya adalah kulit atau karet. Produk buku, bahan baku utamanya adalah kertas. Anggaran bahan baku merupakan suatu perencanaan penggunaan taksiran bahan baku untuk memproses suatu produk menjadi produk jadi pada suatu periode di masa yang akan datang. Anggaran untuk bahan baku terdiri dari jumlah bahan baku yang digunakan, jumlah bahan baku yang disiapkan, dan harga standar bahan baku. Anggaran bahan baku menurut Menandar merupakan anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang biaya bahan baku untuk produksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis bahan baku yang diolah, jumlah bahan baku yang diolah, dan waktu bahan baku tersebut diolah dalam proses produksi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan manfaat anggaran bahan baku. Yang pertama, adapun tujuan anggaran bahan baku yaitu pertama, mengetahui jumlah kebutuhan bahan baku yang akan dipergunakan nantinya. Yang kedua, dapat mengestimasikan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengestimasikan kebutuhan dana yang diperlukan dalam pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk cost dalam menentukan besaran komposisi perhitungan harga pokok. Yang kelima, sebagai dasar acuan melaksanakan pengawasan bahan baku. Selanjutnya, fungsi anggaran kebutuhan bahan baku. Ada dua fungsi penting anggaran bahan baku, yaitu yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan baku mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Adapun manfaat anggaran bahan baku yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerja, yang kedua, sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku yaitu yang pertama, anggaran bahan baku hanya menyangkut kuantitas bahan baku. Yang kedua, anggaran bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. Yang ketiga, anggaran bahan baku dibuat untuk satu periode anggaran tertentu, misalnya 1 tahun, triwulan, atau bulanan. Yang keempat, anggaran bahan baku sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku yang sebenarnya untuk mempermudah pengendalian bahan baku. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anggaran bahan baku. Jenis-jenis anggaran bahan baku terdiri dari 4, yaitu yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci, anggaran ini harus dicantumkan dengan A. Jenis barang jadi yang dihasilkan, B. Jenis bahan baku yang digunakan, C. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, D. Standar penggunaan bahan baku, E. Waktu penggunaan bahan baku. Manfaat dari anggaran kebutuhan bahan baku berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran pembelian bahan baku dan anggaran biaya bahan baku. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang.
Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu besar akan mengakibatkan berbagai resiko. Misalnya, bertumpuknya bahan baku di gudang yang mungkin dapat mengakibatkan penurunan kualitas. Terlalu lamanya bahan baku yang bergiliran untuk diproses atau biaya penyimpanan yang menjadi lebih besar. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu kecil, juga akan mendatangkan risiko berupa terhambatnya kelancaran proses produksi akibat kehabisan bahan baku, serta timbulnya biaya tambahan untuk mencari bahan baku pengganti secepatnya. A. Jumlah pembelian yang paling ekonomis atau economical order quantity. Besarnya jumlah bahan baku setiap kali dilakukan pembelian yang menimbulkan biaya paling rendah tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan baku. Jumlah pembelian dapat dihitung dengan EOQ atau economical order quantity. Dalam EOQ ini dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu A. Biaya pemesanan, yang dimana biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku. B. Biaya penyimpanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang telah dibeli. B. Waktu pembelian bahan mentah. Untuk menjaga kelancaran proses produksi, tidak cukup ditentukan jumlah bahan baku yang dibeli. Harus ditentukan pula kapan pemesanan bahan baku harus dilakukan agar bahan baku itu dapat datang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Bahan baku yang datang terlambat akan mengakibatkan terganggunya kelancaran proses produksi. Kadang-kadang produk dicari bahan baku pengganti agar proses produksi tidak terhenti. Biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan karena keterlambatan datangnya bahan baku disebut stock out cost. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku. Besarnya bahan baku yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor seperti yang pertama, volume produksi selama satu periode waktu tertentu dapat dilihat pada anggaran produksi. Yang kedua, volume bahan baku minimal yang disebut safety stock atau persediaan besi. Yang ketiga, besarnya pembelian yang ekonomis. 4. Estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu mendatang. Yang kelima, biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku. Yang keenam, tingkat kecepatan bahan baku rusak. A. Persediaan besi atau yang disebut safety stock, yaitu persediaan minimal bahan baku yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. B. Bentuk dasar anggaran persediaan bahan baku. Dalam anggaran persediaan bahan baku perlu diperihal hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang tersisa sebagai persediaan. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan baku. Nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan, yang dimana kita dapat menentukan kebutuhan baku untuk suatu periode dengan rumus persediaan akhir ditambah kebutuhan bahan baku untuk produksi dikurang persediaan awal, maka dapatlah pembelian bahan bakunya, jumlah pembelian bahan bakunya. Yang keempat, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal, yakni yang pertama, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Bahan mentah yang telah digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya. Manfaatnya disusunnya anggaran bahan baku yang habis digunakan antara lain adalah yang pertama, untuk keperluan produk costing, yaitu perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan baku. Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan perlu memperinci hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk produksi. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan baku. Yang keempat, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi. Yang kelima, jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan baku. Yang keenam, waktu penggunaan bahan baku.
Sekian dari saya tentang penyusunan anggaran bahan baku. Terima kasih.